Pemirsa, reksadana pasar uang seringkali diperbandingkan dengan deposito. Mana yang sebaiknya kita pilih? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife saat ini saya telah ditemani oleh Bapak Putut Endro Ananawari, Director of Business Development dari Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Putut. Pagi Mbak Chandra. Pak Putut, ini reksadana pasar uang sering dibandingkan dengan deposito ya Pak ya. Padahal reksadana pasar uang kan instrumen investasi. Deposito adalah instrumen perbankan. Nah, kenapa keduanya ini selalu diperbandingkan? Ini mungkin apa yang ada di masyarakat gitu ya. Mungkin masyarakat banyak melihat bahwa secara tingkat pengembalian maupun risiko dari deposito maupun reksadana pasar uang itu kadang-kadang hampir sama. Kalau kita lihat dari isi dari reksadana pasar uang, sebagian besar itu berinvestasi di deposito juga, karena deposito itu merupakan instrumen yang kalau di reksadana pasar uang itu dibolehkan untuk diinvestasi oleh reksadana pasar uang, karena deposito itu mempunyai jangka waktu investasi yang umurnya kurang dari 1 tahun dan dianggap instrumen pasar uang. Itu yang kayaknya mungkin masyarakat melihat ini suka dibanding-bandingin mana yang lebih bagus ini dengan reksadana dengan deposito seperti itu. Tapi masing-masing tentunya memiliki keunggulan masing-masing tentunya. Pasti. Ya Pak ya. Deposito itu punya suku bunga yang sudah pasti. Betul. Sementara imbal hasil reksadana pasar uang itu tidak pasti pastinya ya Pak ya. Nah, sebenarnya keunggulan dari reksadana pasar uang jika dibandingkan dengan deposito itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat secara dari bentuknya sendiri, reksadana pasar uang sendiri, kalau kita lihat ke prospektus maupun kontraknya pertama kali, itu proses pembeliannya itu dimungkinkan investor untuk membeli reksadana pasar uang hanya dengan uang Rp100.000. Kedua yang juga membedakan keunggulan dari reksadana ini adalah fleksibilitasnya. Jadi maksud saya di sini fleksibilitas dari reksadana pasar uang itu investor dapat menggunakan reksadana pasar uang itu setiap saat. Setiap saat untuk apa? Untuk membeli. Jadi nggak ada waktunya. Kedua juga kalau mau mengeluarkan atau mengambil hasil investasinya juga bisa setiap saat. Makanya saya bilang di sini reksadana pasar uang memberikan satu fleksibilitas yang lebih dibandingkan deposito. Dimana kalau deposito tadi ya mempunyai jangka waktu tertentu, mempunyai tingkat pengembalian tertentu. Tapi dari sisi likuiditas mungkin yang namanya reksadana pasar uang lebih mempunyai keunggulan dibandingkan deposito seperti itu. Oke, jadi deposito ada jangka waktu penempatan dana minimalnya, tidak demikian dengan reksadana. Betul. Ya. Bagaimana dengan biaya penarikannya? Nah, seperti saya bilang tadi, untuk reksadana pasar uang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia saat ini, sebagai investor reksadana pasar uang tidak dikenakan biaya baik waktu membeli maupun menjual. Jadi proses pembelian maupun penjualan reksadana itu tidak dikenakan biaya-biaya. Jadi sebetulnya ini menarik sekali buat investor yang ingin belajar di reksadana. Sebagai alat pertama untuk mengenal reksadana, disarankan beli yang paling aman dulu. Oke, jadi bagi pemirsa yang barangkali masih bingung ini, mana yang harus dipilih, reksadana pasar uang atau deposito? Sebetulnya mana yang lebih baik, Pak? Jadi kalau dilihat lagi, saya akan nyaranin di sini bahwa sebagai investor harus mengetahui dulu tujuannya. Karena saya nggak bisa bilang yang satu akan lebih baik dibandingkan yang lain gitu. Nah, ini yang kalau kita sudah tahu tujuannya, itu baru nanti kita tentukan mana yang terbaik. Jadi kembali lagi, bagi investor yang mengutamakan fleksibilitas, mungkin reksadana pasar uang lebih cocok. Tapi buat investor yang menginginkan satu kepastian, itu mungkin lebih disarankan ngambil yang deposito seperti itu. Oke, jika pada akhirnya ini pemirsa di rumah yang menyaksikan sudah memutuskan akan membeli reksadana pasar uang, kemana dia bisa membeli? Oke, jadi secara aturan yang bisa memasarkan reksadana pasar uang pertama kali adalah manajer investasinya, itu pasti. Kedua, itu juga ada yang namanya agen penjual reksadana atau biasa dikenal dengan nama APERT gitu ya. Nah, ini bisa berupa bank, perbankan maupun juga perusahaan-perusahaan sekuritas yang juga bertindak sebagai agen penjual reksadana tersebut. Jadi bisa melalui MI-nya, manajer investasi, maupun agen-agen penjual reksadana. Ini yang pertama. Kedua, saya pikir dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, terutama internet, itu disarankan juga investor untuk juga nanya, gitu ya, nanya ke atau lihat ke internet, nanya ke sales agent kita supaya bisa mendapatkan informasi lebih baik mengenai reksadana pasar uang tersebut. Baiklah Pak Putut, terima kasih banyak atas informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh